berpegang teguh pada nilai-nilai yang dianut oleh jamaah. Maksudnya naon? Jamaah di sini siapa? Jamaah di sini adalah kaum muslimin. Jadi berpegang teguhlah dengan apa-apa yang dianut nilai-nilai oleh kaum muslimin. Wahum, nah dijelaskan nih. Al-muslimun, mereka adalah kaum muslimin. Fa innal muslima, maka sesungguhnya seorang muslim, walau wahidan, walaupun dia itu satu, ya, hanya seorang saja, ya, yuqalu lahu jamaah, maka ya sudah bisa disebut dengan jamaah. Kama afadahu syekhuna, sebagaimana yang telah diterangkan oleh guru kami, yaitu Ahmadun Nahrawi, Syekh Ahmad Nahrawi. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian, bihablillahi, dengan tali Allah, jami'an, semuanya, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Jadi kalau kita mentadaburi daripada ayat ini, maka kita tidak boleh terpecah oleh hoak-hoak daripada berita-berita palsu, sehingga membuat kita itu terpecah belah satu sama lain. Jadi Islam itu harus bersatu, tidak boleh terpecah belah. Adapun kalau ada informasi-informasi yang hoak, jangan dulu diyakini itu adalah informasi yang benar. Pelajari lagi seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal adalah darah seorang kaum muslimin, illa bi ihda salasatin, kecuali karena 3 hal. Darah kaum muslimin teu halal kecuali karena 3 hal. Naon? Hiji, at-tayyibuz zani, orang yang berzina dan dia adalah seorang muhson. Dia berzina dan status zinahnya itu adalah muhson. Maksudnya naon muhson teh? Muhson teh nyata jalma nu geus kawin secara syariat, kemudian dia melakukan perzinahan. Maka hukuman bagi dia, bagi orang yang zina muhson, adalah dirajam sampai mati. Pertanyaannya misalnya begini, Pak Ustaz, pan ayeuna mah sanes pemerintahan muslim, meureun kumaha lamun aya jelma anu jinah misalnya ya. Misal ya tergoda zina, geus kawin maneh teh terus zina. Kumaha mun kitu? Kalau seperti itu, karena pemerintahannya adalah bukan pemerintahan yang berdasarkan hukum Islam, maka belum bisa kategori seseorang untuk dirajam. Terus kumaha tuh tobatna? Tobatnya matnya tobat we atuh. Tobatna mat tobat we. Tobat saja, nggak usah diomong-omong. Tinggal tobat ke Allah. Ya Allah, ku bertobat kepada engkau atas kelakuanku yang menyebabkan engkau murka. Jadi seperti itu. Nah, nu ngaranna tobat teh nyaeta penyesalan karena melakukan maksiat dan berusaha sekuat tenaga untuk tidak melakukannya lagi. Itu ya. Namanya zinah muhson. Sebut dengan thayyibuz zani. Yang kedua,
wan nafsu bin nafsi. Orang yang membunuh tanpa alasan, ya, muslim lainnya. Seorang muslim yang membunuh tanpa alasan muslim lainnya. Nah, orang ini hukumannya dalam Islam itu harus dikisos. Dikisos teh di kumaha, dibunuh lagi. Ada aturannya ya. Ada aturannya. Kalau di dalam fikih nanti dibahas di bab jinayat. Jinayat itu artinya kriminal. Bab kriminal. Fathul Qorib nanti terakhir tuh. Bab jinayat itu setelah babul waris. Ya, tentang pernikahan. Oh ya, tentang pernikahan. Sudah pernikahan, kemudian nanti membahas tentang jinayah. Kemudian nanti setelah jinayah itu nanti ada tentang hubungan internasional. Oh, ada dibahas juga dalam fikih itu. Di Fathul Qorib itu lengkap sekali itu. Ya, jadi kalau penasaran dengan kitab ini, ikut setiap hari Sabtu ya. Jangan lewatkan di hari Sabtu ngaji Fathul Qorib. Mulai dari jam 10 sampai selesai. Ya, paling ngaji nama sajam lah. Sisanya belajar manhaji gitu ya. Itu dibahas tuh ya tentang bab jinayat. Nah, hukuman bagi orang zina juga sama dibahas. Kemudian orang yang membunuh dibahas. Berikutnya adalah watariku lidinihi, orang yang murtad, meninggalkan agamanya. Jadi di dalam Islam tuh meninggalkan agama alias murtad itu benar-benar dosa yang sangat besar. Watariku lidinihi al-mufaraqah lil jamaah, keluar daripada jamaah. Keluar daripada jamaah. Maksudnya keluar daripada status sebagai keislaman, sebagai seorang muslim. Ya rugilah. Terus menang hidayah, ninggalkan hidayahnya, rugi. Orang mah berbondong-bondong masuk agama Islam, dia mah berusaha untuk keluar dari Islam. Ya rugi aku. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah. Kita yang muslim saja di akhir hayat kita belum tentu status kita sebagai seorang muslim. Terus imam terang-terangan menyatakan bahwa dia keluar dari muslim. Nah, naonan kan gitu. Ya kan nanti ketika dalam sakaratul maut manusia itu merupakan pertarungan terakhir dengan setan. Apakah kita masih dalam menjadi seorang muslim atau kita mengikuti ya, ajakan si setan ini untuk masuk ke dalam agama dia ya, kekafiran. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dikuatkan dan mati sebagai orang yang husnul khotimah, ya. Akhir yang baik. Wal makna, dan adapun maknanya adalah la yajuzu, tidak boleh seseorang qatlu syakhsin, membunuh ya, orang lain muslimin yang status dia adalah sebagai muslim, illa kecuali bertika bi khoslatin min khisalin, melakukan 3 hal yang tadi. Naon 3 hal tadi? Hiji zinah muhson, yang kedua membunuh kisosnya, yang ketiga murtad. Tapi sekali lagi hukumannya ini bukan hukuman pelampiasan oleh tanpa aturan ya, alias dihukum oleh babarengan, nggak begitu. Ada hukuman tata caranya, yang mana tata caranya itu diatur oleh hakim ya. Jadi hakim inilah yang nanti mengatur di dalam hukum Islam, pemerintahan Islam
aturan yang memang berlaku bagi orang-orang yang tiga